Oke. Masuk ya. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 11 KP1. Insya Allah suara saya jelas ya? Aulia, Miftah, Hanifah. Ini sambil nunggu yang lain. Oke, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih untuk kesekian kalinya ya. Ketemu saya lagi dengan kajian Jumat yang berikutnya. Hari ini temanya beda lagi ya dengan yang kemarin ya. Ini hanya 4 orang, yang lain mana ini? Coba di grup sudah ada ya? Oke, kita Nurul udah masuk. Kita Nurul. Semoga sinyalnya kuat aja ya sampai terakhir ya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin bisa ketemu lagi dengan kalian semua dengan kajian hari ini ya, kesekian kalinya. Yang minggu kemarin kita libur, hari ini kita ketemu dengan sesi yang berbeda lagi ya. Oke, yang baru gabung silakan berdoa sendiri ya. Karena tadi saya sudah buka dengan salam dan berdoa. Insya Allah suara saya jelas ya. Sampai nggak tahu. Ini yang siapa ini? Oh, Yulaiha masuk ya. Novika masuk. Oke, baru 8 orang. Saya tunggu masih dari 27 ya. 27 anak. Ya, 27 anak harusnya kurang lebih 27 lah. Harusnya datang semua, harusnya nongol semua di Zoom. Oke, ada yang WA. Belum di ACC. Ada yang belum di ACC, mana ya? Udah. Salsa Risa. Belum masuk Salsa? Yang mana ya? Bentar. Bentar. Oke. Sambil nunggu temanmu ya. Ini belum masuk. Ini baru 9 orang loh. Oke. Hari ini ya, temanya bentar. Oke, hari ini temanya adalah makna sebuah keikhlasan ya. Cukup menarik untuk hari ini ya. Aprilia, oke. Jadi apa sih makna sebuah keikhlasan untuk hari ini temanya ya? Oke. Sebelumnya terima kasih buat yang masih setia dengan Ibu Ayu ya. Kajian Jumat setiap minggunya bisa ketemu dengan saya lagi ya. Setiap minggu, malah setiap minggu, setiap Senin sama Jumat bisa ketemu saya lagi. Belum masuk ini.
Oke, yang punya salsa memang belum ada nih masuk nih. Coba lagi ya sinyalnya ya, salsa Risa. Oke, untuk apa sih namanya keikhlasan ya? Temanya hari ini untuk simak ya, silahkan disimak. Apa sih maksudnya makna dari keikhlasan gitu ya? Oke. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat menilai ataupun lihat bentuk tubuh umat manusia dan tidak pula melihat ketampanan wajahnya, tetapi Allah melihat keikhlasan hati hambanya. Hadis riwayat Muslim ya. Oke, jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu tidak bisa melihat dari kamu itu ganteng, kamu itu cantik. Dinilainya itu kamu tuh gimana sih terhadap kepadanya gitu loh, ya intinya. Nah, gimana caranya kamu? Contohnya ya, yang paling sederhana, ini ya dari hadis ini. Bagaimana kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dari keikhlasannya gitu ya. Dari cara kita beribadah, dari sholat 5 waktu gitu aja. Kamu menganggap itu ikhlas atau enggak itu kan dilihat dari situ, ya. Oke. Ntar ada WA. Saya coba lagi masuk. Yang belum masuk silakan dicoba lagi masuknya. Ini karena ya belum masuk mungkin ya. Oke. Ikhlas ya. Ikhlas itu ditinjau dari sisi bahasa. Ini Hanifah mungkin sinyalnya kali ini ya. Masuk keluar. Oke. Dari ikhlas pun ditinjau dari sisi bahasa. Berasal dari kaluso, yaitu kata kerja dari intransitif yang bermakna bersih, ya. Nah, di sini tuh ada istilahnya tuh tidak ada noda ataupun campuran. Berarti ikhlas itu seperti ya kertas kertas yang warna putih itu ya. Intinya ketika memang kamu memang ikhlas, itu tuh tidak ada bercak sedikit pun ketika kamu memang mengatakan ikhlas. Banyak di luar sana itu ngomong, saya ikhlas kok dunia akhirat, ya. Kalau kamu melakukan itu semua lagi gitu ya, misalnya melakukan kesalahan itu lagi. Nah, itu biasanya beda dengan yang ikhlasnya tuh ya dilihat dari yang apa yang dia lakukan gitu. Beda dengan yang dia omongkan gitu. Makanya banyak yang istilahnya di luar sana itu banyak yang sering mengumbar. Tapi untuk kata ikhlas itu memang susah untuk kita lakuin gitu ya. Jadi ikhlas ini menurut bahasa berarti sesuatu yang murni, tidak tercampur dengan hal yang bisa merubahnya. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran ya, ini contohnya dari Quran surat An-Nahl ya, ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami beri minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Gitu ya. Jadi dari intisari yang dikandung Quran surat An-Nahl ini bahwa ketika kamu memang minum susunya aja harus bersih kan di antara kotoran dan darah. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Terus pada ayat di atas ya yang tadi itu ya, bahwa bisa ngambil pelajaran ya dari hewan ternak tersebut ya. Bagaimana memisahkan susu dari campuran kotoran dan darah itu padahal susah gitu. Padahal ketiganya itu berada dalam satu wadah yang sama yaitu perut. Makanya makna ikhlas itu artinya kalau digambarkan itu memang sangat tidak bisa bisa untuk dicampur adukkan atau digabungkan dengan yang lain tuh susah ya. Makanya maknanya ikhlas itu sesuatu yang bersih dan murni dari segala campuran gitu. Banyak ya, misal contoh kamu ada masalah ya, misalnya ikhlas itu beda dengan misalnya kamu ikhlas nggak kalau kalau aku kemarin habis nipu kamu atau apa, itu kan di situ kan beda. Kalau ditanya seperti itu kan kamu pasti ngomong ikhlas gitu ya. Beda dengan dalam hati itu pasti beda dengan ikhlasnya apa yang dia sampaikan gitu ya. Seperti itu.
Nah, dikatakan yang ini ya, selanjutnya, dikatakan bahwa madu itu murni. Jika sama sekali tidak dicampur dengan campuran dari luar, maka ikhlas itu bening seperti embun yang selalu hadir. Ya, setiap paginya, bagaimana tinggi nilai keikhlasannya, itu bahwa beribadah itu kuncinya diterimanya ibadah manusia. Jadi ketika kamu memang, contoh satu, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah soal satu, misalnya. Soal apa? Dari sholat subuh aja, paling sederhana. Sholat subuh pun kalau kamu memang nggak niat, nggak mau ikhlas gitu ya, ya udah gitu. Akhirnya kamu kerjain cuma, oke, maaf ya. Oke, ada sedikit sinyal ya. Mohon maaf ya anak-anakku semua. Oke, sambung lagi ya. Jadi karena ada sinyalnya terganggu. Lanjut ya, ya. Bu, sinyalnya jelek. Itu tadi PPT-nya juga nggak kelihatan. Oh ya. Ya karena sinyalnya. Sekarang udah ada kelihatan ya? Kelihatan, tapi nanti dipindah slide, nggak pindah. Nggak slide-nya nggak pindah. Oh, berarti sinyalnya emang ya. Oke. Bentar. Sinyalnya ini mungkin ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Tapi suara saya insya Allah jelas ya sampai sana ya. Cuman mungkin sinyalnya agak gambarnya jadi nggak jelas gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi ketika kamu memang punya masalah, sesuatu itu bisa dikatakan ikhlas, benar-benar legowo, itu dilihat dari apa yang kamu sudah kamu lakukan, gitu ya. Memang sih kata ikhlas itu memang susah untuk kita jalanin ya. Memang kalau lain di mulut, lain di hati, gitu ya. Jadi ketika kamu memang mengatakan kamu ikhlas, tapi kan di sini kan hatinya memang nggak ikhlas, gitu ya. Untuk merubah dan untuk menata hati pun juga susah gitu ya. Itu kalau namanya hati perasaan ya, maksudnya untuk menyinggung perasaan pun juga susah untuk ikhlas gitu ya. Oke. Lanjut ya. Kayaknya ini sinyalnya nih. Oke. Lanjut ya. Jadi ini agak jelas ya. Insya Allah sinyal kuat ya. Oke, sinyalnya nih putus-putus. Nggak apa deh. Ya memang sinyalnya emang putus-putus. Oke. Ya. Bu, itu nanti PPT-nya dibagi nggak ya? Ya, boleh. Ya nanti saya bagi. Kemarin kan juga saya bagi. Nanti PPT-nya saya kirim nanti habis ini. Bentar ya. Ini kenapa ini? Bentar. Oke. Saya lanjut ya. Tadi sampai mana tadi ya? Jadi tadi sampai sini ya. Oke. Jadi dari kesimpulannya ya, dari tadi yang pertama, sesi pertama. Alangkah tepatnya ketika Asyahid Hasan Al-Banna berucap, ikhlas itu kunci keberhasilan para salafus solih. Gila aja nih. Kok enggak? Anu ya? Bentar, sinyalnya nih putus naik putus. Oke. Bentar. Saya lanjut ya. Nah, ini ya, kelihatan ya PowerPoint-nya ya.
Kelihatan. Oke. Nah, saya lanjut ya. Semoga sinyalnya kuat aja sampai berapa menit lagi. Nah, alangkah tepatnya ketika Asyahid Hasan Al-Banna berucap bahwa ikhlas itu memang kuncinya keberhasilan para salafus salih yang mulia tidak menang kecuali karena kekuatan iman, kebersihan hati, dan keikhlasan mereka. Kita cari contohnya dari Asyahid Hasan Al-Banna maupun dari Nabi Muhammad SAW ketika memang kamu tahu deh dari zamannya jahiliyah waktu zamannya Rasulullah itu kan banyak ketika dia banyak musibah atau apapun tetap dia melakukannya dengan ikhlas. Intinya itu, kuncinya seperti itu. Ya. Nah, kamu ketika lagi masa pandemi seperti ini ya, misalnya, lagi memang ada masalah, ya sesuatu itu memang harus dengan kuncinya itu dengan ikhlas. Gitu. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lakukan gitu ya. Memang kalau kita memang ngasih saran ataupun kita ngasih contoh itu pun susah untuk melakukannya gitu ya. Nah, tapi kita terapkan sendiri gitu ya. Kita kembali ke masing-masing bahwa ikhlas itu banyak yang harus kita pelajari gitu ya. Jangan sampai ikhlas hanya cuma di mulut saja tapi untuk perasaan dan untuk kita lakukan tuh berbeda gitu ya. Lanjut ya. Ada beberapa tanda orang ikhlas ya. Itu ada yang pertama tidak gampang kecewa gitu ya. Bagaimana sih orang biar gak gampang kecewa gitu ya. Pasti tahu kamu tuh kalau kamu kebanyakan ini anak-anak cewek ya. Banyak misalnya kamu sering yang namanya kecewa, tapi jangan sinyal. Oke, sinyalnya ya. Saya cepatkan aja karena tinggal berapa menit ya. Karena sinyal, jadi nanti saya kirim PPT-nya ketika tidak tadi ketinggalan ya karena kejeda dengan sinyalnya. Oke, yang pertama tadi tidak gampang kecewa. Kedua, orang yang melakukan sesuatu, ya, orang yang melakukan sesuatu, kemudian dia meluapkan kebaikannya, ya, atau oke, ya. Jadi yang kedua, ya, kedua itu, ya, istilahnya banyak orang yang melakukan kebaikan, tapi dia sibuk melakukan kebaikan orang lain, tapi dia untuk mengatakan ikhlas pun tidak agak nggak sanggup gitu ya. Intinya seperti itu. Ketiga, tidak membedakan amal besar dan kecil ya. Intinya ketika kamu sudah namanya nyumbang dana atau apapun, ketika kamu ikhlas, baik itu besar ataupun kecil, ya udah nggak usah istilahnya kamu mengharapkan imbalan atau namanya ya udahlah gitu ya. Nah, dari disitulah kamu bisa ambil ikhlasnya itu di mana gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat, tidak memusingkan status misalnya. Banyak kan di luar sana gitu ya. Kamu lihat statusnya orang, statusnya siapa gitu ya. Akhirnya kena dirimu. Nah, kamu akhirnya memusingkan sendiri gitu. Ya udah. Itu intinya kamu pokoknya dalam sosmed sekarang ya, apalagi yang sekarang. Ketika kamu memang sudah kenal yang namanya siapa, kenal siapa di email ataupun di Facebook atau apa, dia pasang status gitu ya. Pasang status pakai nama dirimu atau nyinggung dirimu. Kamu akhirnya kamu kebawa emosi atau apa kan? Ya. Oke. Ya, lanjut. Jadi intinya ikhlas itu membawa keberkahan, manfaat ya. Ketika kamu sudah paham apa itu ikhlas ya. Entah itu kamu apapun dari masalah ya, apapun kamu, intinya lebih baik tangan di atas ya daripada kita di bawah ya. Jadi sering kamu memberi kebaikan orang lain, tapi kita harus juga menata hati kita itu untuk menjadi ikhlas gitu ya. Karena susah ketika kamu, ya banyak kan di luar sana memungkinkan untuk melakukan kebaikan, tapi kamu akhirnya tidak ikhlas. Intinya ada tujuan
terselubung atau tujuan tertentu gitu ya. Nah, ini dari ayat-ayatnya sudah ada tadi dari An-Nahl. Nah, yang ini saya cari lagi di Quran surat Al-A'raf ayat 29 ya. Oke. Yang ya. Nggak apa. Nggak apa ya, karena sinyalnya putus-putus. Yang penting bisa tahu intinya hari ini tuh materinya apa ya. Nanti silahkan nanti pelajari di PPT saya. Apa aja yang dibahas hari ini karena memang sinyalnya putus-putus. Oke. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 9 ya. Stabil. Ini sinyal nih nggak stabil. Ya. Jadi ini jelas semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran ketika kamu untuk mengatakan namanya ikhlas pun juga sama gitu ya. Bahwa sesuatu yang ikhlas itu memang dari hati ya, dari perasaan kita ya, baru kita lakuin. Itu memang caranya manusia itu seperti itu ya. Jadi untuk kajian hari ini kita bisa ambil hikmahnya ketika kamu memang melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Ya. Intinya seperti itu. Temanya hari ini, semoga kalian bisa ambil manfaatnya. Ya. Intinya, maknanya, intinya dari keikhlasan itu seperti apa? Nah, nanti kamu pelajari lagi. Silakan buka kameranya, saya mau ambil fotonya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya ambil fotonya lah. Ada? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini 1, 2, 3. Ini mungkin karena sinyalnya nggak masuk atau gimana ya. Oke, silakan dibuka kameranya ya, saya ambil fotonya dulu. Kita, Fani, Eva, Nafiza. Oke, Novika udah muncul tuh. Oh, Indah ya. Oke. Kita, Fani, Rimbawan. Ini Rimbawan nih rajin. Rajin ya. Habis Jumatan langsung online. Bagus. Mutiara, Salsa. Aulia belum ini? April? Yulaiha? Miftah. Oke, saya ulang ya. Sebelum nanti sinyalnya nggak ada, saya ambil cepat. Saya ambil fotonya cepat. Oke. 1, 2, 3. Sri Lestari baru gabung ini jam berapa, Sri? Masya Allah. Ingat ya, kalau Jumat 12:30 itu sudah standby. Ya, yang Jumatan aja udah mulai langsung online gitu loh. Jangan sampai kalah sama yang mau yang setelah Jumatan langsung standby ya. Jangan langsung standby tidur ini. Sri baru gabung nih, lihat nih. Tunggu Sri dulu. Sri? Sinyalnya mana nih? Sri buka kameranya, Sri. Oh, hilang kan sinyalnya? Mutiara juga belum nih ya. Oke, dibuka dulu kameranya, baru saya nanti tutup ini sebentar. Yuk, Sri Lestari, Mutiara, Salsa, Risa. Oke, Aulia di rumah ini. Yulaiha di rumah juga nih.
Oke. Sri, di mana? Kameranya dibuka. Halo, Bu. Iya. Lagi maskeran, Bu. Gimana? Wah. Mau maskeran lagi. Mutiara, ada ya? Kameranya dibuka, Mutiara. Vita mana? Vita Nurul. Nafisa lagi di mana ini? Ini April udah ya. Nafisa ini udah nampilin ini ya. Oke. Disuruh buka kameranya kok. Nafisa, Vita Nurul. Ayo. Keburu sinyalnya hilang lagi nih. Ayo. 1, 2, 3. Oke, cukup terima kasih ya buat hari ini. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau memang ada sinyalnya dan mungkin ada salah kata atau menyinggung kalian. Terima kasih. Minggu depan ingat Jumat itu selalu ada, ya. Oke, nanti PPT-nya saya kirim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.